Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Alexis Sanchez dikabarkan akan menjadi starter ketika Nerazzurri menjamu Hellas Verona pada hari Minggu. Menurut Sky Sport, terlalu dini untuk memprediksi starting 11 Antonio Conte melawan Giallobu. Meski demikian, Sanchez diperkirakan memiliki peluang untuk menggusur Lautaro Martinez di lini depan. Dengan Romelu Lukaku diperkirakan akan mempertahankan tempatnya di susunan pemain. Conte juga bisa mengistirahatkan Christian Eriksen di bangku cadangan dan memainkan Stefano Sensi dari awal. Sementara Ashley Young memiliki peluang dimainkan lebih besar daripada Ivan Perisic di bek sayap kiri. Conte hampir pasti akan tanpa Arturo Vidal dan Alexander Kolarov lagi di San Siro setelah keduanya berlatih terpisah dari rekan satu tim mereka sebelumnya. Inter akan berjuang untuk kembali ke jalur kemenangan akhir pekan ini setelah meraih hasil imbang berturut-turut di laga tandang melawan Napoli dan Spezia. Inter Milan siap mematahkan tren Scudetto dimenangkan oleh tim dengan pengeluaran gaji tertinggi di Serie A sejak musim 2006-2007. Sejak saat itu hanya satu tim yang berhasil menjadi juara tanpa harus membebani anggaran gaji, yakni tim Juventus di bawah Antonio Conte selama kampanye 2011-2012. Dan tim Inter sekarang siap mengulangi pencapaian tersebut bersama pelatih yang sama. Nerazzurri saat ini kokoh di puncak klasemen dan unggul 10 poin atas AC Milan yang berada di peringkat kedua. Nerazzurri hanya membutuhkan 9 poin lagi untuk memastikan gelar Scudetto pertama mereka sejak 2010. Kontrak baru dan menjadikannya kapten masa depan Inter. Ya, kabar ini sudah beredar selama beberapa bulan terakhir terkait rencana Inter terhadap gelandang muda mereka Nicolo Barella. Mantan gelandang Cagliari ini disebut memiliki segala yang dibutuhkan untuk menjadi penerus Samir Handanovic sebagai kapten tim. Laporan dari Sky Sport mengabarkan jika Barella adalah salah satu pemain yang dinantikan dan dihentikan fans di depan Appiano Gentile untuk dimintai berfoto usai latihan. Salah satu fans dikabarkan berkata kepadanya, "Kau harus menjadi kapten," yang dibalas dengan pernyataan merendah dari Barella yang berujar, "Sudah ada Samir." Mungkin Barella tidak memikirkan hal itu saat ini, namun kontribusinya di skuad Inter saat ini begitu besar. Di laga terakhir kontra Spezia, ia menjadi sosok yang berteriak lantang di lapangan untuk terus mendorong rekan-rekannya bersama dengan Lukaku. Inter kemungkinan besar tidak akan melakukan transaksi di jendela transfer musim panas mendatang. ADC cetak Tuttosport melaporkan bahwa Nerazzurri akan berada dalam situasi yang persis sama seperti yang mereka alami pada Januari dan musim panas lalu, menyusul runtuhnya proyek Liga Super Eropa. Antonio Conte ingin Inter merekrut Emerson Palmieri dan Rodrigo De Paul bersama dengan penyerang cadangan untuk Romelu Lukaku. Sebaliknya, Inter mungkin terpaksa mengorbankan satu atau dua pemain kunci untuk menyeimbangkan pembukuan, dengan Lautaro Martinez dianggap sebagai salah satu yang paling banyak menarik minat. Namun Inter mempunyai opsi lain dengan menjual beberapa pemain muda mereka untuk menyeimbangkan neraca keuangan mereka. Inter juga hampir kehabisan waktu untuk mencari pengganti Pirelli yang kerjasamanya akan berakhir pada 30 Juni mendatang. Suning juga perlu memberikan jaminan kepada Conte dan para penggemar tentang kejelasan status keuangan Inter sekarang. Laporan dari Bloomberg mengungkapkan jika Inter tengah dalam pembicaraan lebih lanjut dengan perusahaan manajemen aset asal Amerika, Oaktree Capital Group. Sudah ada serangkaian pertemuan yang digelar bulan lalu di mana menurut sumber yang dekat dengan pembicaraan ini, menyebut Oaktree bersiap menjadi pemilik saham minoritas baru di Inter senilai 150 juta euro. Tidak disebutkan berapa besaran saham minoritas yang nantinya akan diakuisisi Oaktree,
Namun andai semua berjalan mulus, hal ini akan sedikit banyak meringankan masalah keuangan Inter. Suning memang tengah mencari investasi untuk bisa mendatangkan dana segar yang bisa menjamin stabilitas keuangan Nerazzurri untuk jangka panjang. Gazzetta.it melaporkan bahwa tidak ada tanda-tanda Nerazzurri bakal memperpanjang masa tinggal Alexander Kolarov ketika kontraknya berakhir pada musim panas 2021 ini. Sejauh musim ini, Kolarov hanya bermain selama 712 menit untuk Inter sejak kepindahannya dari Roma yang tersebar dalam 11 penampilan. Meski menitnya terbatas, tetapi ia punya kontribusi penting dalam upaya memperjuangkan gelar Serie A. Semua pemain Inter mengakui bahwa pemain berusia 35 tahun itu merupakan sosok penting di ruang ganti, di mana ia selalu mengatakan hal yang benar pada saat yang tepat dan memberikan panduan khusus untuk Alessandro Bastoni. Kolarov juga tidak pernah mengeluh soal kurangnya menit bermain di bawah Antonio Conte. Meski demikian, dia tetap akan pergi secara gratis dan Galatasaray tertarik dengan kesepakatan untuk merekrutnya. Masih harus dilihat apakah Kolarov akan terbuka untuk pindah ke Superliga Turki. Kabar mengejutkan datang dari Spanyol bahwa beredar rumor tentang kemungkinan kembalinya Geoffrey Kondogbia ke Inter Milan. Fichajes.net mengklaim bahwa Nerazzurri berupaya memulangkan Kondogbia ke Milan di bursa transfer musim panas ini. Kondogbia yang kini telah berusia 28 tahun direkrut oleh Inter senilai 36 juta euro dari Monaco pada tahun 2015. Kala itu tidak mudah bagi Inter untuk mendapatkan tanda tangannya yang saat itu digadang-gadang sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia. Nerazzurri pun harus bersaing ketat dengan AC Milan demi mengamankan tanda tangannya. Sayangnya selama berseragam Inter, penampilan Kondogbia jauh dari ekspektasi. Inter pun kemudian memutuskan untuk melepasnya ke Valencia pada musim panas 2017 sebelum akhirnya dilepas ke Atletico Madrid pada 2020. Selama di Madrid, Kondogbia menjadi salah satu pemain yang terpinggirkan dan Inter bisa mendapatkannya dengan harga yang jauh lebih murah. Super League sekarang hanya tinggal kenangan, namun perlahan mulai terungkap klausul yang disepakati ke-12 tim ini yang diungkap oleh harian asal Jerman Der Spiegel. Dalam dokumen yang dimiliki Der Spiegel yang memuat berbagai detail terkait kompetisi tersebut, satu hal yang paling menarik tentu saja soal pendistribusian dana sebesar 3,5 miliar euro untuk mendukung infrastruktur klub. Faktanya, Inter, AC Milan, Atletico Madrid, dan Borussia Dortmund andai bersedia bergabung menjadi 4 tim yang menerima bagian paling kecil, yakni masing-masing hanya mengantongi 3,8% dari total angka tersebut, berbanding 7,7% yang dikantongi peserta lain. Selain itu, Real Madrid dan Barcelona akan mengantongi 60 juta euro tambahan di 2 tahun pertama kompetisi dan 30 juta euro di tahun-tahun setelahnya. Selain itu, semua klub Superliga harus terlibat dalam penyiaran pertandingan dan memiliki hak eksklusif untuk 4 pertandingan turnamen pada platform mereka sendiri, web, aplikasi, atau saluran TV pribadi di bawah kepemilikan langsung klub. Laporan dari La Gazzetta dello Sport mengabarkan jika klub-klub Serie A siap untuk melayangkan tuntutan mereka kepada Presiden Juventus Andrea Agnelli. Sosok yang menjabat sebagai wakil presiden Super League dan dinilai sebagai aktor penting yang mempersiapkan gelaran tersebut, dinilai bertanggung jawab atas gagal tercapainya kesepakatan antara Liga Serie A dengan perusahaan investasi, CVC Capital Partners yang tertarik untuk berinvestasi. Mereka dikabarkan tertarik untuk berinvestasi sebesar 1,2 miliar euro, namun kesepakatan gagal terwujud disebabkan karena Agnelli berubah pikiran terkait proyek ini. Karena disebut CVC Capital Partners ingin menyelipkan klausul dalam kesepakatan yang akan melarang klub-klub Serie A untuk mendukung kompetisi Eropa lain dan bisa menurunkan nilai Serie A.
Kehilangan dana investasi sebesar 1,2 miliar euro inilah yang disebut JDS bisa berujung kepada tuntutan seluruh tim-tim Serie A kepada orang nomor 1 di Juventus ini.